Nah, di masa transisi ini, apa yang harus diperhatikan para pemilik rumah makan untuk menjaga protokol kesehatan? Kita akan berbincang bersama dengan dua pebisnis yang telah bergabung bersama dengan saya. Yang pertama adalah seorang aktor dan juga pebisnis restoran, Dion Wiyoko, dan juga yang kemudian adalah Ariel Giovanni. Kita akan menyapa dua pebisnis ini. Selamat pagi, Dion dan juga Ariel. Selamat pagi, Robert. Selamat pagi, Robert. Baik, terima kasih telah bergabung bersama dengan saya di Sapa Indonesia. Saya akan mulai ke Dion dulu ya. Dion kan juga seorang aktor dan juga seorang pebisnis. Sekarang kalau kita lihat industri kreatif, perfilman sedang terhenti mungkin penayangannya karena bioskop tidak buka. Tapi apakah sekarang sudah lega karena restoran sudah diperbolehkan untuk dibuka kembali? Sebenarnya sih lega nggak lega ya, karena memang lokasi restoran saya ini lokasinya ada di Gading Serpong. Jadi untuk secara regulasi dari Pemdanya sendiri, memang belum membolehkan untuk yang buka dine-in kapasitas 50%. Tapi kita lagi menunggu sampai pengumuman resminya, nanti baru kita mengikuti dari regulasi Pemdanya. Oke, berarti sampai sekarang Gading Serpong berarti masuk dalam Tangerang Raya, betul ya? Tangerang Raya, betul. Betul, berarti protokolnya belum sama dengan apa yang sudah dijalani di DKI Jakarta seperti itu kan, belum dapat dibuka kembali? Belum. Tapi kita udah menyiapkan sih untuk protokolnya, terus bagaimana kita, maksudnya langkah-langkah apa yang kita harus lakukan pada saat kita dibolehkan membuka dine-in kapasitas 50%. Coba, apa saja yang telah dipersiapkan? Ya, yang pasti sih memang tata letak mejanya kita akan lebih memberikan jarak yang cukup luas gitu dengan customer yang lainnya juga. Dan mungkin memang yang cukup berdekatan kita udah menyiapkan untuk penyekat sih gitu. Jadi kayak penyekat plastik transparan gitu biar tidak terlalu bersinggungan dengan customer lainnya. Terus juga untuk para staff dan juga customer setiap memasuki restoran kami, kalau kami akan mengecek suhu badannya, terus juga kita menyiapkan hand sanitizer, dan juga sekarang kita udah menyiapkan untuk bagaimana caranya customer itu tidak menyentuh barang-barang yang ada di restoran. Jadi kita menggunakan e-menu. Jadi nanti customer-nya pun juga hanya scan QR code. Dari situ dia akan melihat buku menunya itu dari handphonenya sendiri. Jadi nggak perlu memegang buku menu. Jadi mengurangi kontak fisik sih dengan barang-barang yang ada di restoran gitu. Wah, ini menarik ya. Berarti mereka akan menyentuh barang-barang pribadi mereka gitu kan, melalui handphone mereka dan tidak menyentuh menu yang ada di restoran. Kalau Ariel Giovanni sebagai pemilik restoran di Jakarta Selatan gitu kan, apakah sama atau ada beberapa hal yang berbeda? Pastinya mirip-mirip Pak ya, karena semua itu kan ada guidelines-nya di dalam pemerintah gitu ya. Kayak customer kita make sure customer yang masuk itu harus memakai masker semuanya. Dan kita juga cek suhunya di atas 37,5 kita juga tidak memperbolehkan. Dan kita juga sering-sering semprot-semprot untuk alkohol itu di sekitar ruangan yang banyak kontak dengan customer, kayak misalnya pintu, kayak alat-alat dekoratif gitu-gitu juga sih. Oke, penyekatan customer ini, saya bicara mengenai ini dulu ya. Setiap customer yang akan masuk akan dicek suhu tubuhnya, batasannya adalah 37,5 derajat Celcius. Kalau lebih, apakah tidak diperbolehkan masuk? Mungkin akan kita tolak sih, karena demi kenyamanan semuanya juga ya. Nah, ini penting. Apakah kemudian ada training khusus terhadap para karyawan untuk dapat menolak customer secara halus dan juga secara santun? Atau apa alasan yang akan diberikan kepada karyawan agar mengerti? Alasannya sudah pasti karena kita dalam pandemi ini dan supaya semuanya juga safe. Jadi kita mohon maaf kepada customer bahwa dengan suhu yang segini kita tidak boleh masuk begitu. Oke, Dion, ada itu juga trik khusus untuk dapat menolak customer, karena ini penting sekali nih untuk menjaga image dari restoran dan juga menjaga perasaan dari customer dan juga meningkatkan servis kepada mereka, pelayanan. Bagaimana cara santun ya untuk dapat menolak customer jika suhu tubuhnya melebihi dari standar yang telah ditetapkan oleh restoran? Ya, sebenarnya sih kalau untuk masalah suhu badan kan memang pasti dari customer sendiri punya kesadaran diri juga gitu ya untuk masalah COVID-19 ini. Jadi kalau memang pengecekan dalam suhu badannya melebihi dari suhu normal, pasti kita pun juga memberikan
bujukan lah gitu ke customer agar bisa mengerti kondisinya seperti apa, dan juga staff-staffnya kita pun juga tiap hari kita briefing sih bagaimana caranya memperlakukan ke customer agar menolaknya pun juga secara halus sih gitu. Jadi customer-nya pun juga mengerti gitu. Oke, itu bagaimana pelayanan terhadap customer, tapi bagaimana protokol kesehatan internal restoran yang mungkin dapat dipelajari oleh para pemilik restoran lainnya agar dapat menyajikan makanan yang higienis, makanan yang bersih, dan juga bebas dari segala hal yang terkontaminasi. Nanti saya nantikan jawabannya setelah jeda komersial, kami akan segera kembali. Ya, saya akan lanjutkan kepada dua pengusaha ini. Saya akan ke Dion. Dion, bagaimana memastikan karyawan sudah di-training dengan baik untuk menyajikan makanan yang higienis dan menggunakan bahan-bahan atau perlengkapan, peralatan yang tidak terkontaminasi? Ya, kita memang setiap kali memasuki restoran kami, pasti kita pun juga harus menjaga higienis untuk masalah diri sendiri dan juga ke makanannya, dan juga untuk semua peralatan yang kami gunakan di restoran gitu. Jadi kita semprot disinfektan, terus juga untuk masalah kebersihannya pun juga kita pikirkan juga gitu. Dan suhu badan untuk masalah staffnya pun juga kita pikirkan, kalau misalnya sakit kita akan sebisanya mungkin tidak masuk gitu ya. Jadi ada pergantian shift lah gitu. Betul. Kemudian perlengkapan apa saja yang harus digunakan para penyaji makanan, koki, ataupun juga staff waiter di restoran yang harus digunakan pada saat new normal ini? Yang pasti sih masker pasti gitu, dan juga sarung tangan, dan setiap kali setelah melakukan kontak fisik dengan peralatan ataupun dengan customer dan lain-lain, itu pasti kita harus bisa mencuci tangan ataupun dengan hand sanitizer. Pencucian tangan berkala dan juga masker ya pada saat melayani, betul ya? Iya, betul. Betul. Ariel juga hal yang sama atau ada hal yang berbeda? Seperti Dion juga pasti kita juga semuanya harus pakai sarung tangan, harus pakai masker, gitu. Iya. Oke, tapi apakah kemudian hal ini menambah cost dari atau menambah biaya karena ini ada perlengkapan yang tidak digunakan sebelumnya, harga makanan juga tidak naik, tapi sekarang precaution-nya membutuhkan biaya, bagaimana memastikan semprotan disinfektan, menggunakan masker, ada thermoscanner. Berapa banyak kira-kira biaya tambahan? Kita mulai dari Ariel. Berapa banyak kira-kira biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha restoran untuk hidup di new normal ini? Lumayan sih, karena kan kemarin itu juga sempat harga naik semua ya. Tapi untungnya sekarang juga udah semakin normal harganya. Tapi dari segi total biaya bisa 1-3 juta sih per bulan untuk extra cost biaya-biaya ini semua. 1-3 juta per bulan, kira-kira berapa persen dari cost sebelum pandemi? Berapa persen kenaikannya? Bisa sekitar 3-5% lah ya. 3-5% biaya ekstra yang harus dikeluarkan untuk melayani customer sekarang. Apakah hal yang sama atau lebih mahal di restoran Dion? Kurang lebih sih hampir sama ya, tapi memang kita pun juga nggak keberatan untuk yang penting menjaga kesehatan juga dan juga untuk keselamatan bersama juga gitu. Jadi untuk masalah penambahan biaya ini pun juga kita nggak masalah, yang penting kita bisa masih beroperasi dan juga masih bisa menerima customer sesegera mungkin. Memang Tangerang Raya akan lebih bisa menyusul untuk dengan DKI Jakarta. Dengan begitu juga kita masih bisa memutar perekonomian dari staf-staf kami juga. Jadi kita pun juga sebisa mungkin nggak mem-PHK satupun dari staf kami sih gitu. Cuman mengurangi shift dari jam kerjanya aja gitu. Oke, pada saat kemudian nanti diperbolehkan dibuka untuk Dion, berarti kan hanya 50% dari kapasitas yang diperbolehkan, seperti itu ya. Adakah trik khusus untuk survive di dalam masa pandemi ini? Apakah dibatasi jam kunjungan atau memperbanyak dari jumlah pengiriman take away atau bagaimana? Kalau strategi kami memang sejak PSBB kita udah menyiapkan beberapa strategi sih. Memang kita pun juga kayak order online-nya pun juga kita melebarkan via e-commerce juga gitu. Terus juga kita membuat frozen food dan juga ada drive-thru. Jadi customer nggak perlu harus turun ke restoran kita yang melayani di mobilnya. Terus juga free delivery untuk jarak lokasi maksimal 5 km gitu. Jadi ada banyak-banyak cara yang kita istilahnya menjemput bola lah ke customer gitu, biar kita pun juga masih bisa beroperasi gitu.
Betul. Dan juga apakah sudah sekarang benar-benar disiapkan untuk cashless, jadi tanpa menyentuh uang tunai, karena ini juga menjadi salah satu panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tidak menggunakan uang tunai sama sekali. Kalau cashless sih memang udah dari sebelumnya itu pun juga kami udah mempunyai sistem pembayaran cashless sih gitu. Jadi nah sekarang ini di masa pandemi ini akan lebih kita gencarkan lagi untuk kampanye untuk cashless ini sih. Oke, apakah tunai dilarang di restoran sekarang, melihat kondisi sekarang, apakah tunai masih diperbolehkan atau dilarang sepenuhnya? Masih sih, masih dipergunakan, tapi ya sebisa mungkin kalau ada alternatif yang lebih aman seperti cashless itu, jadi kita menyarankan ke situ sih. Tapi ya kalau misalnya memang masih customer menggunakan uang gitu, ya kita menyediakan hand sanitizer ataupun bisa langsung mencuci tangan di wastafel. Oke. Ariel, bagaimana untuk cashless ini? Apakah masih diperbolehkan untuk membayar tunai atau sudah benar-benar dilarang di restoran, menghindari atau atas alasan kesehatan? Untuk sekarang kita masih terima tunai, cuman kita akan tawarkan ke customer untuk cashless sih, seperti OVO atau cashback gitu. Oke. Kemudian nanti pada saat dibuka hari ini diperbolehkan kan hanya 50%, betul ya, maksimal kapasitas. Berjarak, kemudian berarti meja lebih sedikit. Nah, apakah ada trik khusus? Apakah jam dibatasi bagi para customer untuk datang? Atau jam operasional juga sekarang kan belum full banget kan? Masih ada reduce hour gitu ya, jam operasional yang dikurangi. Bagaimana trik untuk bertahan? Tetap sih kita ada program free delivery di satu Jakarta. Jadi itu juga untuk seperti yang Dion bilang, kita juga jemput bola jadinya, karena kan kita juga nggak bisa maksimal ya untuk kapasitas di outlet kita juga. Apakah dibatasi jam kunjungan nanti? Sama sekarang sih tidak, karena ya demi kenyamanan customer juga, dan kita juga merasa yang paling penting itu customer nyaman di tempat kita. Oke. Nah, kondisi ini kan memang kondisi yang benar-benar belum pernah kita hadapi ya, seperti itu ya. Sedangkan mungkin penghitungan pengusaha adalah mereka sudah menyewa lahan, mereka sudah membayar pegawai dengan harga sebelum pandemi. Sekarang harus menjual dan beraktivitas dengan harga new normal. Pasti ada selisih gap di sana. Saya ingin minta bagaimana harapan yang mungkin ya dari para pengusaha, suara-suara pengusaha untuk siapapun yang mendengar, mungkin juga pemerintah. Akan kita mulai dari Ariel, terus kita akan dengarkan dari Dion. Ya, maksudnya inisiatif dari pemerintah gitu ya, Robert? Ya, apapun yang dibutuhkan saat ini untuk supporting bisnis ini agar berjalan. Ya, yang paling penting itu karena yang setiap hari kita akan pakai dengan jumlah sangat banyak. Kalau memang pemerintah bisa, kita disubsidi untuk seperti hand sanitizer, alkohol disinfektan, yang sesuai dengan standar kesehatan. Karena itu kan juga kita juga pakai itu sangat-sangat banyak setiap hari gitu kan. Mungkin juga bisa pembebasan PPN PP1 sehingga harga juga menjadi lebih terjangkau untuk customer. Jadi customer juga jadi mau lebih spend untuk uangnya gitu ya. Terus mungkin untuk keringanan pajak tahunan untuk UMKM. Jadi kita juga lebih ringan lah ya dengan omset yang berkurang. Jadi secara perpajakan juga kita ada sedikit keringanan juga dari pemerintah gitu. Oke, menjaga daya beli masyarakat. Kalau Dion? Ya sebenarnya sih memang kita nggak bisa mengharapkan sebanyak mungkin dari pemerintah ya. Kita pun juga harus bagaimana memutar otak untuk mencari strategi seperti apa kita bisa tetap bisa survive gitu. Tapi ya mungkin apa sih bisa kita harapkan dari pemerintah, mungkin dengan nilai PPh yang lebih kecil karena memang kapasitasnya pun juga kita sangat berkurang gitu. Mungkin juga ada fasilitas yang bisa dipergunakan bersama-sama nih, mungkin dari pengusaha kuliner ataupun dari pengusaha-pengusaha lainnya dengan yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini. Oke. Baik, terima kasih Dion dan juga Adel telah bergabung bersama dengan saya. Nanti kita akan update terus bagaimana situasi di Tangerang Raya, tapi juga good luck untuk kemudian mempertahankan bisnis agar menggerakkan roda perekonomian dan juga membuka lapangan pekerjaan bagi saat ini karena benar-benar dibutuhkan untuk ekonomi Indonesia. Terima kasih Dion dan juga Adel telah bergabung bersama dengan saya.